Hai guys, itu bersama Derby. Setelah lama di Jakarta, Pak Jokowi akhirnya pulang ke Solo. Dan ternyata guys, agak sedih sebenarnya. Ketika Pak Jokowi mengatakan, saya dihina sehina-hinanya. Oh my God. Tapi kita akan reaction ya. Dan juga kita akan bahas ini, yaitu mengenai ada orang yang meminta kepada Pak Jokowi, jangan ada kasih ampun. Bahkan ada yang mengatakan sempet aja mereka di penjara, saya akan melakukan selamatan, syukuran sama, asli sama. Sempet mereka diponis, saya akan nongkrong bareng, selamatan kepada teman-teman YouTuber Nusantara yang ada di Jabodetabek. Pasti guys, kita kawal nih, itu dia reaksinya. Tanggapan ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti Pak. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek peneliti ya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Baik. Saya akan membahas lebih dalam lagi guys ya. Tapi saya tertarik banget yang statement yang ini guys. Mengkriminalisasi peneliti Pak. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek peneliti ya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya, Hancur hati guys ketika Pak Jokowi mengatakan seperti itu. Sebenarnya saya nangis sebenarnya ketika Pak Jokowi menenteng lembar ijazahnya di kantor polisi guys. Saya nangis. Pak Jokowi harus duduk di kursi orang yang melapor di kantor polisi. Saya nangis, cuma saya sempat pengen konten, cuma nggak jadi saya konten karena ada berapa ada yang bilang, abang ini nangis mulu. Tapi ini harus di-up, ya. Orang mengatakan Jokowi pasti akan memaafkan, apalagi Kagama sudah akan turun langsung ke Solo. Lewat video ini saya nggak bisa nahan untuk nggak nangis. Pak Jokowi mengatakan saya dihina sehina-hinanya. Nggak pernah dia mengatakan seperti itu loh guys. Sepanjang sejarah Pak Jokowi nggak ada mengatakan sehina-hinanya, serendah saya direndahkan serendah-rendahnya. Nggak pernah. Baru kali ini beliau mengatakan itu. Yang kita buat reels adalah saat beliau sudah purna tugas. Lihatlah di wajahnya, ya, wajah capeknya selama 10 tahun bagi negeri ini. Saya sih berharap, makanya teman-teman ya, kenapa alasan saya waktu ketika Pak Jokowi setelah terima tugas ke Prabowo, saya berhenti mengonten tentang Pak Jokowi, karena bagi saya biarkan Pak Jokowi beristirahat. Bahkan saya adalah orang yang nggak setuju Pak Jokowi untuk 3 periode. Kenapa? Bukan karena
Indonesia nggak butuh, butuh banget malah. Ya, kalau logika saya setuju banget Jokowi 3 periode. Tapi hati ini kayaknya kalau dia 3 periode dan logika saya dipuaskan, tapi hati saya itu akan menjerit. Kasihan Pak Jokowi, akan semakin dihina, akan semakin dihujat. Makanya saya bilang untuk 3 periode saya menolak. Dan saya pengennya Pak Jokowi atas 10 tahun itu sangat luar biasa, yang gak akan pernah terlupakan. Saya mengatakan udah Pak, cukup Pak, Bapak udah buat yang terbaik bagi negeri ini, toh juga dihina, difitnah, udah Bapak istirahat saja. Saya nggak mengonten sama sekali tentang Pak Jokowi, 2 bulan lebih mungkin ya. Sesekali mungkin saya bahas Prabowo Gibran, bukan Pak Jokowi. Tapi semakin kesini, oh my god, ini orang baik, saya saksinya. Sebelum saya ketemu beliau yang kemarin bersama YouTuber Nusantara, saya akui dia orang baik. Pas ketemu, itu semakin mengonfirmasi bahwa beliau orang baik. Ketika di hadapan saya, dia ngomong seperti ini, bahkan selanjutnya dia mengatakan, ini untuk pembelajaran bagi bangsa ini. My god, dia masih peduli bagi bangsa ini loh. Beliau masih peduli bagi bangsa ini. Dan aku yakin guys ya, kita akan beda sama Pak Jokowi. Misalnya, ketika saya dilaporkan, yaitu demi harga diri saya. Ya, demi harga diri saya akan melaporkan dia. Tapi Pak Jokowi beda. Dilaporkan agar suasana menjadi kondusif, ya, dan akan menjadi suatu pembelajaran bagi siapapun. Nggak boleh menyentuh presiden ke depannya mengenai ijazah. Kalau lo ada bukti, silakan laporkan ke polisi, bukan cuap-cuap di medsos menyebabkan kegaduhan. Aduh my god, pade. Makanya teman-teman ya, ketika foto bersama Pak Jokowi bersama keluarga besar saya, itu waktu di Solo kemarin, itu akan saya ingat. Kenapa? Habis salaman sama Pak Jokowi, saya juga mengatakan, Pak, sehat-sehat ya Pak. Baru saya tambahin lagi, bahagia selalu Pak. Pak Jokowi ketawa guys. Pak Jokowi ketawa, itu doa saya. Pak Jokowi bahagia. Kok sehat-sehat mungkin itu udah jadi doa banyak fansnya lah ya. Tapi untuk bahagia itu kan nggak mudah. Saat dihina saya berdoa Pak Jokowi tetap bahagia. Ya syukurnya beliau ini dikelilingi oleh orang-orang yang baik, entah itu istrinya yang sangat mencintai dia, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya. Maaf guys ya. Pak Jokowi, sekali lagi saya katain Pak, ucapkan Pak Jokowi sehat terus, bahagia terus ya Pak ya. Itu aja Pak, doa saya Pak. Oke, hidup ini harus terus berjalan guys. Kita kawal terus pelaporan Pak Jokowi. Ini sebenarnya ya, bagi Pak Jokowi ini mempertegaskan kepada semuanya, tidak ada kata damai. Mampus itu kalian semua. Mampus. Tidak ada kata damai. Ini sama dengan sebenarnya, statement ini sama dengan tidak ada kata damai. Jadi tolong ya, Kagama Cirebon yang pengen ketemu tak kapanpun, yang pengen kalian atur waktunya, batalkan itu. Nggak ada kata ampun. Ini demi pembelajaran. Ngajar. Masih kesel sebenarnya ketika bahas Kagama. Tapi sempat aja ada narasi selanjutnya mereka menuju ke Solo. Oh my god. Ini pasti saya akan meminta kepada perwakilan dari tim YouTuber Nusantara untuk berkomunikasi kepada Pak Sudarsono untuk mengawal. Kalau perlu, ketika memungkinkan, saya mungkin bersama teman yang lain bisa ke sana dengan waktu yang singkat tentunya. Oke, kita fokus ke membidanakan Roy Suryo and the gang. Ya, kita bahas nih guys. Nanti ujung-ujungnya ceritanya gini nih, itu yang kami bilang palsu itu adalah ijazah yang diupload. Ijazah itu yang kita bilang palsu. Kita nggak pernah bilang ijazah Jokowi palsu, bukan. Yang kita bilang itu ijazah Jokowi yang diupload yang palsu.
Nanti ujungnya gitu tuh. Kan kita dasarnya ilmiah tuh. Kita analisa tuh data yang diupload, ijazah yang diupload. Kita nggak pernah bilang ijazah yang dipegang Jokowi palsu, bukan. Yang kita bilang itu ijazah Jokowi yang diupload. Ya tolong jangan di-cut ya. Elah, heran. Makanya nggak usah berulang-ulang lah. Lama-lama kan ada yang terusik juga. Kenapa sih sesama anak bangsa gitu loh, bikin isu yang lain ah. Sebenarnya sudah ketebak isi otaknya mereka. Dan sudah terjadi kan, di mana-mana Roy Suryo mengatakan Dian Sandi kader PSI, Dian Sandi kader PSI, semuanya soalnya sudah mengarahkan bidikannya ke Dian Sandi. Oke, ini adalah orang-orang yang akan selamatan guys. 400 juta jiwa mendukungmu Pak Roy, mendukung penahananmu. Doa netizen terkabulkan, akhirnya Roy Suryo ditahan. Guys, itu kan ketiga kita aminkan yuk. Tuh, 2, 3, amin. Walaupun ya ada istilah doa yang baik aja diaminkan, justru untuk mempidanakan mereka itu yang baik bagi negeri ini. Perusuh-perusuh harus dibungkam, baik bagi negeri ini. Sekali lagi kita aminkan, 1, 2, 3, amin. Coba ini ada mbak-mbak yang selamatan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar nih teman-teman, katanya gini guys, kalau Roy Suryo, Dokter Tifah dan yang lainnya udah pakai baju oranye, saya akan selamatan, bentuk rasa syukur saya. Setuju teman-teman, aku nanti di barisan pertama paling setuju kalau Dokter Tifah sama Roy Suryo pakai baju oranye masuk jeruji besi. Aku paling pertama nanti selamatan di barisan paling pertama teman-temannya. Hidup kebenaran, Yes. hidup Bapak Jokowi, menyala Bapak Jokowi, menyala. Aku suka lagi dari ibu ini, orang pertama. Ya, saya kayaknya kita akan berlomba-lomba menjadi orang pertama yang syukuran ya. Saya akan posting tuh di TikTok saya. Soalnya TikTok itu kayak sarang buzzer. Sekarang ini sudah sarang buzzer banget ya. Banyak yang seolah-olah setuju bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Sementara ketika kita lihat akunnya, akun-akun apaan ini semua? Upin Ipin lah, tiba-tiba bela yang terbaru yang di YouTube aja, namanya Upin Ipin, tapi mengatasnamakan di orang Batak. Oke, ini adalah permintaan ya, permintaan khusus kepada Pak Jokowi. Ini pesan untuk mantan presiden tercinta ya, Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Pak, ini pesan ya Pak ya. Jangan sampai Bapak sudah laporan ke Polda yang akhirnya berdamai. Apalagi itu manusia-manusia yang Bapak laporkan itu minta maaf atau apapun klarifikasi. Tolong jangan dimaafkan. Apalagi selevel mantan menteri yang seharusnya dia membawa ketertiban di masyarakat atau di sosial media. Tapi malah dia yang bikin onar di sosial media. Roy Suryo itu harus diproses. Juga yang mengaku sebagai dokter. Seharusnya kalau memang ada ketidakhappyan, tidak bahagia atau dendam pribadi dengan Pak Jokowi dan keluarganya, tidak membuat keonaran di sosial media. Karena ini akan menjadi dampak yang buruk kepada masyarakat di depannya. Kenapa? Orang-orang berpendidikan kelakuannya seperti ini. Apalagi sekelas mantan menteri ya, Roy Suryo, kok nggak ada kelasnya gitu, nggak ada bedanya sama orang-orang tak berpendidikan. Kenapa sampai sebegitunya menyerang Pak Jokowi? Sampai ijazahnya pun diubek-ubek. Apakah layak gitu seorang menteri mengubek-ubek ijazah mantan presiden? Coba Pak Roy Suryo, kalau ada tetangga Anda yang meragukan keaslian ijazah Anda, apakah Anda akan semerta-merta menunjukkan ijazah Anda? Seharusnya ininya dipakai,
bukan membuat kerancuan, keributan di masyarakat. Pokoknya orang-orang yang sudah dilaporkan itu, 5 orang itu harus diproses. Jangan sampai itu lepas, jangan sampai kebiasaan kepada masyarakat Indonesia sedikit-sedikit damai. Gak ada kata damai untuk hal-hal kayak gini, harus diberi pelajaran. Harus diberi pelajaran. Tapi kita cek-cek ombak sedikit ya. Yang terbaru apa sih perasaan dari Tifa ya? Perasaan dari Rismon ya. Coba kita cek guys ya. Kalau Roy kan sudah tahu lah kita semua ya. Dia sering tampil di media dengan narasi masa peneliti dilaporkan. Dokter Tifa, Rismon. Akhirnya di blok Dokter Tifa juga. Aku udah bilang, jangan keterlaluan. Kalau emang mau memperjuangkan demokrasi ya pakai jalur yang jangan fitnah, jangan ujaran kebencian. Tapi sekarang dia lagi panik-paniknya nih si Dokter Tifa. Dia pikir ini akan berjalan seperti kemauan dia. Yes, betul lagi, betul. Dokter Tifa, saya udah ingetin, kamu itu berhijab. Janganlah suka. Aduh. Fitnahnya itu loh guys. Ngatain lagi. Buat netizen-netizen yang kemarin-kemarin mempertanyakan ijazah, bantu tuh Dokter Tifa, berikan semangat. Yo. Berikan motivasi, jangan kalian cuci tangan aja. Kalau kalian berjuang bersamanya ya bantulah. Buat Roy Suryo, angkat dong handphonenya. Aku mau klarifikasi. Berkali-kali tulali terus. Nah teman-teman ya, tolong hiburlah Dokter Tifa. Sabar dok, gini, sabar dok. Cuma 6 tahun kok dok. Nanti potong-potong remisi jadi 3 tahun dok. Sabar ya dok, semangat dok. Udah itu aja guys. Semangati dia, ya semangati. Kita pengen melihat ini menarik. Tontonan ini menarik ya. Jangan kendor dong, seperti di awal-awal dong. Tifa, sejak lama aku pengen kau masuk penjara. Sekaranglah waktunya. Sejak lama. Setiap muncul tweetanmu itu menyakitkan hatiku. Walaupun nggak nyerang aku secara pribadi, tapi nyerang Pak Jokowi itu cukup menyakiti. Dan inilah saatnya. Makanya saya akan berkata, tidak ada kata damai. Tidak ada. Dan dia langsung ngeblok karena dia trauma guys ya. Inilah perasaan orang yang ketika dilaporkan. Saya pernah dilaporkan ke polisi, saya tahu perasaan seperti apa. Ya, ketika ada aja komen-komen yang mengarah ke penjara, langsung takut. Ya, tapi saya hadapi, nggak saya blok. Di blok guys. Tifa. Mentalmu katanya jago, hebat. Baru diingetin mengenai laporan. Udah ngeblok. Oke. Sialnya jadi negara ini ya, keluarga seperti itu masih dipuja-puji. Itulah yang kita kayak gini ya negara kita sebagai dicita-citakan oleh bangsa kita, pahlawan kita untuk membuat dinasti Jokowi begitu. Kan nggak begitu tujuannya ya. Yang salah ya salah. Ya, apa kesalahannya? Ya. Kalau palsu ya palsu. Gak ada lagi pendekatan lain mengatakan palsu itu asli. Ya sudah lah. Ya penting jangan takut lah kalau dilaporkan. Kau bilang kau yakin itu palsu. Ya udahlah. Kenapa kau harus takut dilaporkan pencemaran nama baik? Tinggal kau buktikan saja bahwa itu asli atau palsu. Kalau itu memang palsu, pasti kau gak akan dipenjara kok. Cuma masalahnya, itu sejauh itu asli. Besot, aku janji, ya. Janji aku ini, ketika mereka masuk penjara, sebelum mereka bebas, aku akan ke lapas mengunjungi mereka. Perihal ketemu gak ketemu, itu beda kasus. Ya, aku ketemu mereka. Ya, itu janjiku kepada kita semua guys ya. Itu nazarku. Ingat ya, saya bernazar. Saya bernazar ya. Jika Rismon, Tifa, sama Roy Suryo, 3 orang aja deh. Bagi aku Egy itu sama Kurnia itu FPI banget. Agak serem.
Tapi ini ya, Roy Suryo, Tifa, sama Rizmon, ketika mereka masuk penjara, saya bernazar akan mengunjungi mereka sekali saja, minimal. Yes. Saya akan bawa gorengan 5.000, 10.000 lah bawa gorengan ya bang, untuk penguat semangat selama sekolah di sini ya bang. Oh my god, konten ini konten apaan sih? Dari nangis tiba-tiba ketawa. Ya ini pesan buat semuanya. Ada rasa sakit, ya. Ada rasa sakit yang harus diatasi dengan cara apa? Yaitu melaporkan ke polisi dan melihat kalian di penjara atas semua perbuatan kalian. Kita akan terus kawal guys ya. Ini pesan buat semuanya. Tidak ada kata damai buat kalian semua. Roy and the gang. Thank you guys. Bye bye.